Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Close with the. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Putri Lestari Ramlan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari materi sistem informasi. Langsung aja ya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari Ramlan. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi sistem informasi. Yang pertama, apa itu sistem? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Soal yang kedua, model umum dari sebuah sistem. Model umum dari sebuah sistem terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Sebuah sistem bisa mempunyai banyak masukan dan banyak keluaran. Mungkin juga memiliki beberapa masukan dan keluaran. Sifat dan keterbatasan sistem membentuk sebuah boundary atau disebut batasan. Yang ketiga itu karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Komponen yaitu elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Selanjutnya, boundary yaitu batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Berikutnya, environment yaitu lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Selanjutnya, interface atau penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Selanjutnya, input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berubah berupa maintenance input dan sinyal input. Next, output atau keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Next, proses atau pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Next, yang terakhir, objective and goal atau sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Soal yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak atau abstrak sistem adalah sistem yang tidak tampak secara fisik karena hanya pemikiran atau ide. Contohnya sistem teologi atau ketuhanan menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, sistem fisik atau physical system adalah sistem yang tampak secara fisik. Contohnya sistem komputer, sistem produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem alamiah atau natural system adalah sistem yang terjadi dikarenakan proses alam. Contohnya sistem geologi, sistem tata surya, sistem terbentuknya hujan, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem buatan manusia atau human-made system adalah sistem yang dirancang atau didesain oleh manusia. Contohnya sistem informasi, sistem mobil, sistem motor, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem deterministik sistem adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diramalkan. Contohnya sistem komputer. Selanjutnya, sistem probabilitas atau probabilistic system adalah sistem yang tidak bisa diramalkan.
Contoh sistem manusia. Next, sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya sistem organisasi. Yang terakhir, sistem tertutup adalah sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya. Contohnya sistem kimia. Soal yang kelima yaitu apa itu sistem informasi? Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Soal yang keenam yaitu contoh sistem informasi di sekitar Anda. Yang pertama ada e-learning atau electronic learning, merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sekolahan maupun perkuliahan. Penerapan sebuah data yang diproses dan disebarkan melalui teknologi. Selanjutnya, e-banking. Sistem informasi ini digunakan di bank. Pihak yang mengelola sistem informasi ini biasanya adalah pihak pekerja bank yang terkait. Cara kerja e-banking ini sangat mudah, contohnya SMS banking. Next, e-commerce atau perdagangan online. Cara kerjanya juga mempermudah proses perdagangan yang ada. Metode kerjanya pun mudah, di mana seseorang hanya perlu memasukkan pencarian barang yang diinginkan lalu pilih beli. Next, booking online. Sistem informasi dalam melakukan pemesanan secara online. Pemesanan yang dapat dilakukan melalui online ini beragam, bisa berupa tiket transportasi, tiket konser, dan hotel. Cara kerjanya pun mudah. Seseorang hanya perlu memilih hal apa yang ingin dipesan secara online. Nantinya seseorang tersebut akan mendapatkan bukti berupa pemesanan yang berhasil dilakukan. Yang terakhir, video call. Ini adalah sistem informasi yang tempat penerapannya ada di handphone. Cara kerjanya sangat mudah. Tinggal mendownload aplikasi yang menyediakan fasilitas video call. Selanjutnya tinggal melakukan pendaftaran melalui nomor telepon. Soal yang terakhir, komponen sistem informasi. Yang pertama, input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Contohnya ketika kita ingin melacak pengiriman kita melalui kurir, kita harus memasukkan nomor resi dulu. Nomor resi itulah yang disebut input. Yang kedua, prosedur atau proses. Input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem akan diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Prosedur tersebut dapat berupa algoritma, logika, dan model matematika yang tentunya sudah diimplementasikan oleh pengembang sistem. Yang ketiga, output. Setelah input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output tersebut merupakan informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakai sistem dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan contoh di atas, setelah kita memasukkan nomor resi ke sistem pelacakan barang, kita akan mendapatkan informasi keberadaan barang kita saat ini. Yang keempat, teknologi. Yang dimaksud adalah alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya adalah PC, laptop, smartphone, dan lain-lain. Alat tersebut digunakan untuk memasukkan data atau input, memproses input, menyimpan dan mengakses data, dan menghasilkan output. Yang kelima, basis data atau database adalah kumpulan data yang saling berkaitan yang disimpan di dalam suatu sistem. Input akan diproses dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam basis data. Jika terjadi kecocokan, maka sistem akan mengeluarkan output yang sesuai dari basis data tersebut. Misalnya, untuk melacak pengiriman barang, sistem akan memberitahu lokasi barang kita jika nomor resi yang kita masukkan terdapat di dalam basis data. Yang terakhir, kontrol pengendalian dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankannya jika terjadi gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa bencana, human error, serangan hacker, dan lain-lain. Dengan adanya pemeliharaan sistem informasi akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan informasi yang sesuai untuk pemakai sistem. Mungkin segitu jawabannya dari saya.
Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Makasih. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'.